Kita menganggap Katolik yang menambahi kitab suci. Kita percaya kanonisasi pertama 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Urus jemaatnya saja. Deuterokanonika artinya kanonisasi kedua. Kita tidak terima yang kedua. Kenapa? Kenapa tidak terima? Ada prinsip-prinsip pengajaran. Saya mesti ngomong ini, saudara Katolik dengar, ini bukan penistaan, bukan. Ini betul, ini faktanya, tidak ada masalah. Ini tidak ada kita hakimi Katolik, tidak. Ini fakta sejarah. Kita tidak terima itu surat Makabe yang di dalamnya ada beberapa keterangan, misalnya bisa selamat karena berbuat baik kepada orang tua. Lalu ada doa kepada arwah. Nah ini kita tidak... Oke, baik saudara dan saudari. Memang kitab Deuterokanonika ini tidak secara langsung mempengaruhi keselamatan seseorang. Tetapi dalam teologi Katolik, keselamatan itu ditentukan oleh keyakinan dan iman. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Yang kedua, pengakuan dosa dan pertobatan dapat kita baca dalam Injil Matius bab 3 ayat 2. Yang ketiga, ketaatan pada ajaran Yesus Kristus. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Nah, apa peran kitab Deuterokanonika? Yang pertama, peran dari kitab Deuterokanonika adalah membantu memahami konteks sejarah dan budaya Yahudi. Yang kedua, menyediakan ajaran moral dan etika. Misalnya menghormati ibu, menghormati orang yang meninggal dengan cara mendoakannya. Itu adalah ajaran moral dan etika. Yang ketiga, mendukung doktrin gereja tentang Maria dan untuk arwah dan juga untuk dosa asal. Jadi keselamatan seseorang itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah kitab dalam Alkitab. Tidak, tetapi keselamatan itu ditentukan oleh keyakinan dan iman. Nah, kita tahu bahwa reformasi Protestan itu baru akan terjadi pada abad setelah Konsili Alkitab, tepatnya pada tahun 1517 oleh Martin Luther. Kalau kita melihat sejarahnya, Gereja Katolik menggunakan otoritasnya untuk menentukan kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab, dan memastikan bahwa segala yang tertulis dalam Alkitab adalah hasil inspirasi ilahi, bukan hasil pemikiran manusia saja ya, tetapi ada campur tangan dari Sang Ilahi. Jika bukan Gereja Katolik, maka Kristen Protestan itu tidak akan dapat mengetahui atau memahami tentang kebenaran. Jadi Katolik itu tidak menambahkan Alkitab. Justru sebaliknya, Protestanlah melalui Martin Luther yang mengurangi Alkitab. Jadi kami tidak menambah-nambah sembarang ya Alkitab itu, tetapi ada sejarah panjangnya. Kami menentukan itu bukan semata-mata keinginan kami sendiri, tetapi ada sejarahnya. Jadi semoga melalui pembahasan ini kita semua dapat mengetahui ajaran yang sebenarnya, supaya kita tidak tersesat oleh pendeta atok ini yang mengklaim sana sini sembarang saja. Jadi semoga kita semua, terutama iman kita itu tidak cepat tergoyah oleh ajaran-ajaran sesat seperti ini. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Salam toleransi. Tuhan memberkati.